Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Di masa ppkm ini kayaknya nggak bijak kalau riding bareng-bareng. Nah, hari ini saya riding bareng, tapi cuma bareng sepeda saya aja. Jadi saya lone riding. Oke, hari ini saya akan memberikan review sedikit mengenai si Kota Crayon ini. Dapat average speednya 30,1 km per jam. Nggak begitu kencang sebenarnya karena elevationnya tadi 170-an elevation dari Sleman sampai Bangjo Tempel, lalu bablas lagi nyebrang jembatan sampai ke Bangjo Salam kiri, lalu saya sekarang lagi aja di Ancol Bligo Park. Saya lone wolf riding hari ini jadi agak berat. Di segmen itu saya tercatat paling cepat beberapa waktu yang lalu, tapi emang rombongan ya. Agak-agak lebih cepat daripada catatan waktu si Crayon ini. Part yang saya pakai di Crayon ini, sebelum kita ngomongin ke performanya, nanti teman-teman juga bisa ngintip catatannya di Strava saya, CK-04. Nanti ada catatannya di situ. Oke, yang saya pasangkan di Kota Crayon ini cukup sederhana ya. Saya hanya pakai grup set Tiagra, jadi bukan grup set yang sudah pro kayak 105 atau Ultegra. Saya cuma pakai grup set Tiagra aja. Ini grup set baru, lepasan dari Stratos S4 ya. Jadi grup setnya ini saya dapat lepasan. Kata ownernya sih baru, belum dipakai, langsung dilepas. Dia kayaknya dijual mutilasi gitu sepedanya. Dari depan teman-teman bisa lihat sepeda ini cukup keren. Ada lambang K di sana, Kota. Lalu ada U-brake-nya Tiagra. Dengan droppernya saya pakai Giant Kentuck SL. Ini berharga banget. Stemnya saya pakai Pro PLT, salah satu stem favorit saya, 8 cm, yang saya rasa cocok dengan sepeda ini karena dia itu size-nya S tapi sangat kecil ya. Menurut saya sih ini S-nya sama dengan Stratos nih. Jadi dia cocoknya untuk tinggi badan sekitar 155 sampai 1, katakanlah 170 aja ketinggian. Saya 168 dan settingan seat post saya udah cukup tinggi segini. Oke lah, 155 sampai 170. Dengan optimalnya menurut saya penggunaannya di sekitar tinggi badan 162 sampai 167 cm. Enak banget pakai sepeda ini. Kalau di atas 167 oke, masih oke, tapi mungkin ada sensasi agak kekecilan sepedanya. Di bawah 162 mungkin masih oke juga, tapi nanti settingan seat postnya pasti akan sedikit lebih turun. Nah itu. Set kabel yang digunakan jack wire. Ini dikasih sama Om Didot jack wire. Jadi lumayan keren, udah lumayan oke lah. Settingannya kemarin agak lumayan mahal karena ini yang bikin, ada satu isu lagi yang bikin gak kompatibel. Ternyata karena si Crayon ini aslinya dia menggunakan grup setnya Ultegra ya. Jadi FD brace on-nya itu kemarin saya beliin FD brace on Tiagra, ternyata nggak bisa. Kata Om Didot harus pakai minimal 105 R7000 atau Ultegra 8000 R8000. Ya, jadi ya udahlah, kita tambahkan satu perangkat grup set, yaitu FD-nya. FD-nya pakai Shimano 105. Bidonnya saya pakai bidon tupik ala-ala. Bottle cage-nya juga Rafa ala-ala, Rafa-Rafanan. Lalu wheelsetnya saya pakai wheelset apa ya? Ini wheelset budget RS30. Tapi saya suka karena menurut saya sih dia masih bisa banget buat all round dan juga climbing ya masih oke, datar ya masih oke, meskipun nggak bisa cepet banget juga, nggak bisa yang terlalu kenceng. Karena ya untuk amatir seperti saya sih, menurut saya ini udah oke banget lah. Dengan harga barunya yang cuma sekitar 1, nggak nyampe 2 juta pokoknya wheelset ini. Itu udah enak banget. Bannya saya pakai Grand Prix 4000 di depan, bekas tapi ya masih oke juga. Masih cukup oke. Yang belakangnya saya pakai Ultra Sport yang model lama. Jadi dia batikannya masih kayak GP
4000, kayak mirip banget sama Continental Grand Sport Race lah batikannya tuh, nggak kayak Continental yang Ultra Sport sekarang yang batikannya lebih ke lajur-lajur. Nah ini menurut saya enak. Saya juga bawa timbangan hari ini, nanti kita akan masuk ke sesi penimbangan juga. Oke. Di bagian seat postnya kita pakai seat postnya Crayon juga. Kemudian ada saddle di sini. Saddlenya dia pakai saddlenya Selle Royal. Yang saya yakin sih ini ori ya saddlenya. Dia pakai saddle Selle Royal Itali. Menurut saya sih ini ori karena ada tulisannya di sini Selle Royal, di bawahnya juga Selle Royal, dan saddle ini termasuk bawaan dari pas saya beli si sepeda Quota Crayon ini. Oke. Sprocket yang digunakan kombinasi 10 speed 1132. Jadi kalau mau climbing masih oke lah, masih cukup bisa. Kalau mau datar juga ya masih oke, meskipun shiftingnya masih cukup kasar menurut saya sih shiftingnya. Rantainya menggunakan apa ini ya, HDH, masih belum yang axle yang ringan, ini masih full rantainya blok. Cage medium, jadi nggak ada masalah mau pakai sprocket 36 pun nggak ada masalah sepeda ini. Oke, itu tadi secara fisikal dari sepedanya si Quota Crayon ini. Nah, secara performa sih menurut saya sepeda ini cukup oke ya. Kalau dibandingkan dengan Cannondale, saya pernah nyoba Cannondale Optimo ya. Saya pernah punya Cannondale Optimo dan Cat 12. Menurut saya stiffnya emang nggak ada yang bisa ngalahin sepeda itu. Jadi buat akselerasi enak, buat ngebut enak. Cannondale enak banget lah buat kebut-kebutan. Cuma masalahnya di Cannondale karena dia alloy ringan, stiff oke, tapi memang peredaman getarannya kurang bagus. Jadi gampang ngerasa capek kalau kita long riding atau misalnya Grand Fondoan tuh pakai Cannondale kayaknya agak sedikit lumayan pegel-pegel di badan. Meskipun masih lebih bagus daripada Moso misalnya yang juga sama-sama alloy ringan. Kalau teman-teman pernah dengar ulasannya YouTube yang lain, mungkin Moso itu terkenal sebagai alloy garis keras. Nah, Cannondale lebih bagus sih sebenarnya, nggak sekeras itu juga. Stiffnya dapat, tapi peredaman getarannya juga masih oke. Tapi kalau dibandingkan si Crayon ini, peredaman getarannya masih tetap oke Crayon, karena dia memang kompositnya itu kompositnya itu karbon tapi tipis banget. Jadi ringan, stiff, tapi masih bisa buat ngangkat-ngangkat atau buat akselerasi. Kalau dibandingin sama TCR, si Crayon ini dia punya kelebihan di stiffness-nya. Dia lebih stiff, kita harus akui bahwa sepeda ini lebih stiff si Quota ini. Tapi kalau dari sisi kenyamanannya, TCR jauh lebih nyaman ya, atau katakanlah Propel jauh lebih nyaman ya. Karena mungkin karbonnya yang lebih tebal. Jadi kalau Crayon ini dia karbonnya itu tipis banget. Nah itu. Jadi karbonnya tipis dan dia itu punya stiffness yang cukup bagus karena saking tipisnya karbonnya. Tapi ya itu kelemahannya, dia peredaman getarannya kurang. Jadi kalau kita kasih peringkat dari stiffnessnya Cannondale tetap paling stiff. Si Cannondale tetap paling stiff. Kemudian Quota berikutnya, kemudian Giant baru. Kalau dari kenyamanannya yang paling nyaman tetap Giant. Yang kedua ini, kemudian yang ketiganya kayaknya Cannondale deh. Nah itu mungkin review saya singkat dulu soal si Quota ini. Nanti saya akan coba berikan review lain setelah saya lewat jalan yang agak rusak. Tadi saya baru push performanya di jalan yang cukup datar dan juga cukup bagus karena lewat jalan provinsi. Nah kabar baiknya adalah si fork dan steerer dari si Quota ini sudah full karbon. Teman-teman bisa lihat di situ. Udah full karbon, jadi peredaman getarannya udah lebih bagus. Oke, gitu dulu teman-teman reviewnya untuk si Quota Crayon ini.
Saya akan berikan reviewnya lagi setelah saya nanti test ride, menyelesaikan sesi test ride hari ini di jalan yang agak rusak. Seperti apakah peredaman getarannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kunjungi IG saya di Warung Sepeda Jogja kalau teman-teman lagi nyari road bike atau mempertimbangkan untuk nyari sepeda-sepeda road bike karbon import utamanya. Ada beberapa koleksi road bike di sana, nanti teman-teman bisa DM saya atau juga bisa chat saya via WA. Nomor saya juga ada di situ. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.